Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasb ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibta'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masuk di bab baru, kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di pertemuan yang lalu kita menyelesaikan bab salat. Sekarang kita masuk ke bab mabhath az-zakat, tentang zakat. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, tahuilah saudara-saudara sekalian, ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla wa lam yu'athir al-hayatud dunya 'ala al-akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk mereka yang suci dan menyebut nama Tuhannya, fasallah, dan kemudian mendirikan salat dan tidak terpengaruh kehidupan akhiratnya dengan kehidupan dunia. Kehidupan akhiratnya tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman tazakka. Tazakka itu dari kata zakat, satu akar kata dengan zakat. Jadi memang zakat itu secara bahasa artinya an-nama wat tadhir. An-nama wat tadhir. Zakat itu artinya sesuatu yang berkembang, atau at-tadhir, sesuatu yang menyucikan. Satu akar kata, makanya ada orang namanya Zaki. Zaki itu artinya suci, orang yang suci. Allati hiya khairun wa abqa, yaitu kehidupan akhirat yang lebih baik dari kehidupan dunia dan lebih kekal. Pembukaan ini sebetulnya ada kaitannya dengan bab zakat. Ini yang disebutkan di dalam ayat sebetulnya. Jadi orang yang mau mencapai kehidupan lebih baik di dunia ini dan di akhirat, pertama syaratnya dia harus menyucikan dirinya, menyucikan hawa nafsunya, kemudian berzikir, karena tidak ada jalan menuju Allah kecuali lewat zikir. Orang yang kurang zikir tidak mungkin bisa sampai dekat kepada Allah SWT. Harus berzikir. Makanya Allah SWT memerintahkan zikir ini, zikran katsiran, sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsiran. Sebutlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Yang bicara ini bukan anak kecil. Kalau anak kecil bilang sebutlah fulan sebanyak-banyaknya, yang bicara anak kecil, berarti sebanyak-banyaknya menurut anak kecil itu berapa? Sebanyak-banyaknya menurut anak kecil itu mungkin 100 ya. Atau kalau orang dewasa, sebanyak-banyaknya menurut orang dewasa itu 1.000.000. Tapi ini yang menyebut sebanyak-banyaknya adalah zat yang tidak terbatas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya habiskan hidupmu untuk berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada jalan mencapai Allah kecuali berzikir. Orang yang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya akan terjaga. Orang yang lemah zikirnya, kalau sudah dia tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akalnya akan berpikir ke sana kemari, dan itu jadi lahan bagi setan untuk merusak hidup orang tersebut. Makanya orang
munafik di dalam ayat la yadhkurunallaha illa qalilan. Tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Dia berzikir berarti. Dia berzikir tapi sedikit. Zikirnya sedikit. Nah, kita kalau mau bahagia, sucikan hawa nafsu kita, zikir yang banyak di dalam hidup ini. Kemudian salat, menegakkan sholat, dan mendahulukan akhirat daripada dunia, mendahulukan kepentingan akhirat, tidak mencampuri hidup kita untuk kepentingan duniawi. Tujuan kita ini hanya untuk akhirat, walaupun gambarannya dunia, tapi kepentingan di dalam hatinya tetap kepentingan akhirat, sebab akhirat itu khairun wa abqa. Akhirat itu pasti lebih baik daripada dunia. Kalau di akhirat nanti ada buah-buahan, di dunia ada buah-buahan, di akhirat ada buah-buahan, tapi buahnya akhirat itu lebih baik daripada buah di dunia. Kualitasnya lebih baik dan lebih nikmat. Oh, nanti kita di akhirat juga ada pemandangan, di dunia juga ada pemandangan. Lalu apa bedanya pemandangan di dunia dan di akhirat? Di akhirat lebih baik. Dan begitu semuanya, segala sesuatu nanti yang kita dapati di akhirat, walaupun mirip-mirip bentuknya dengan di dunia ini, tapi nanti yang di akhirat jauh lebih baik, lebih berkualitas, dan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Makanya khairun plus wa abqa, abadi. Kenikmatan di dunia ini sudah kualitasnya tidak bisa, kecil sekali dibanding kualitas kenikmatan di akhirat nanti, plus fana. Segala sesuatu di dunia ini kita pegang, yang kita sentuh, semuanya fana di dunia ini. Tapi nanti segala sesuatu kenikmatan yang ada di akhirat, segala sesuatunya akan kekal. Ini sebetulnya isyarat gunakan hidup kita untuk akhirat. Gunakan harta kita juga untuk kepentingan akhirat. Kalau harta kita hanya kita habiskan untuk kepentingan dunia saja, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Merugi, dikasih kesempatan oleh Allah kenikmatan harta, tapi hanya digunakan untuk, dihabiskan untuk kenikmatan dunia yang kualitasnya sangat kecil dan fana. Nah, kalau mau kenikmatan akhirat, berarti harta kita ini kalau kita gunakan untuk kenikmatan tujuan ukhrawi, berarti dengan harta kita telah invest dengan harta kita ini untuk sesuatu kenikmatan yang kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, dan invest untuk kenikmatan yang abadi, tidak pernah rusak, tidak perlu diservis. Kalau di dunia ini semua harus pakai servis. Mobil diservis, rumah diservis, badan kita harus diservis. Badan kita kalau tidak diservis habis sudah. Gigi diservis, mata diservis, telinga diservis. Nanti semua kenikmatan akhirat, kesehatan akhirat itu kesehatan yang abadi. Anna zakata ahad mabanil Islam al-khams. Sesungguhnya zakat itu adalah salah satu pondasi Islam dari 5 pondasi. Dari 5 pondasi Islam, zakat ini adalah salah satunya. Dalam hadis, dia adalah rukun yang ketiga. Dalam hadis yang lain, dia adalah rukun yang keempat. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Dalam hadis, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa ita'iz hajjil bait. Syahadat ada yang ketiga dalam riwayat, ada yang keempat. Ada yang keempat. Kemudian waqad jama'a Allah taala bainaha wa bainas shalah fi kitabihil aziz. Pertama, zakat ini termasuk rukun di dalam Islam. Berarti siapa yang tidak
mengeluarkan zakat, dia meninggalkan salah satu rukun Islam. Siapa yang tidak mengakui zakat, berarti dia belum Islam. Siapa yang tidak mengakui kewajiban zakat, dia belum Islam. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pertama kali tugas yang dia lakukan setelah dia menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tugas pertama kali yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang yang enggan membayar zakat. Karena zakat ini adalah rukun di dalam Islam. Kalau ditinggalkan berarti orang berbuat dosa, dan kalau dia tidak mengakui kewajiban zakat, dia bisa murtad. Karena dia termasuk rukun. Itu menunjukkan pentingnya zakat. Yang kedua, kepentingan zakat yang lain, kedudukan zakat di dalam Islam itu, selain dia termasuk rukun di antara 5 rukun Islam, kedudukan zakat yang lain di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggabungkan di dalam firman-Nya bainas shalah wa bainaha. Setiap Allah menyebut sholat, pasti sesudah itu kebanyakan ada kata-kata zakat. Itu menunjukkan sholat dengan zakat ini itu merupakan sesuatu yang penting sekali di dalam Islam. Makanya tadi juga di mukadimahnya zakaros marobi tazakka zakaros marobi fasalla. Di antaranya faqala azza min qa'il wa aqimus salata wa atuz zakata. Dan dirikanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, segala sesuatu yang kau sodorkan untuk dirimu, segala kebaikan yang kau sodorkan kepada Allah untuk kepentingan dirimu itu, tajiduhu indallah, maka engkau akan mendapatinya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala yang kau lakukan, dia maha melihat. Walaupun engkau melakukannya secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melihatnya. Wa qala ta'ala fi wasfi ibadihil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman menyifati hamba-hambanya yang beriman, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka lah orang-orang yang menegakkan sholat, dan terhadap rezeki yang aku berikan kepada mereka, mereka itu sebagian rezeki yang aku berikan kepada diri mereka, mereka yunfiqun. Di sini berarti menginfakkan, yaitu mengeluarkan zakatnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Siapa? Yaitu orang yang mengerjakan sholat, dan dari sebagian hartanya mereka mengeluarkan zakat. Di ayat yang lain, wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman, laki-laki atau perempuan, mereka yang satu dengan yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, awliya, saling tolong menolong, mendukung. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini sifat-sifatnya mukmin, laki-laki dan perempuan ini ya. Sifat-sifatnya ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Kemudian wa yuqimunas salata, mereka mendirikan salat. Setelah itu wa yu'tunaz zakata, lalu mereka mengeluarkan zakat. Setelah sholat, setelah itu disebut zakat, disebut sedekah, disebut zakat. Yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan mereka itu semua taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan,
memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan masih terdapat beberapa ayat lagi di Al-Quran yang Allah menggabungkan antara perintah sholat dan perintah zakat. Ini menunjukkan bahwa Islam ini mengajarkan kita untuk hidup peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Islam itu bukan ajaran yang mementingkan kepentingan pribadi saja. Yang penting saya sholat, zikir di atas sejadah, pokoknya ngaji terus, pokoknya saya baca sholawatan terus, selesai. Tidak seperti itu. Islam itu, orang yang Islam adalah orang yang hidupnya selalu berusaha menyucikan dirinya dan menjadikan dirinya ini bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk lingkungannya. Kalau dia punya kelebihan harta, dia tidak akan memakan harta itu untuk kepentingan pribadinya, tapi dia akan berbagi dengan sahabat-sahabatnya yang miskin, sahabat-sahabatnya yang lemah, mustad'afin, memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitarnya. Itu adalah orang Islam yang sempurna. Tapi kalau orang Islam kerjanya setiap hari cuma sholat, ngaji, terus dia di rumahnya makan, tetangganya sebelah kelaparan, bukan orang Islam ini. Mau sholat sampai pecah kepalanya, dia belum jadi orang Islam yang benar. So, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita menyucikan diri kita, mendekat kepada Allah melalui menyucikan diri kita dari perangai yang buruk, sifat-sifat yang buruk, dan memerintahkan kita mendekat kepada Allah juga melalui perbuatan baik terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya khalifah. Itu namanya khalifah, dan itu tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat gaya hidup nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, gaya hidupnya semua mereka itu suka berzikir, suka melakukan sholat, kemudian mereka suka dengan majelis, mereka suka dengan Al-Quran, melantunkan Al-Quran. Tapi di samping itu mereka ini terbuka tangannya membantu banyak umat manusia. Itu gaya hidupnya Rasul, gaya hidupnya Nabi, gaya hidupnya wali, gaya hidupnya orang soleh. Kalau ada orang, kalau kita mau jadi wali, ya kita rajin zikir, rajin sholat, rajin ngaji, jadi orang yang baik, banyak sedekah, tidak pelit, itu jadi wali. Tapi kalau wali zikir, tok hidupnya zikir dari pagi sampai malam, ada zikir A, zikir B, zikir B, giliran suruh sedekah, jangan, saya belum punya uang. Padahal uangnya ditimbun di dalam rumahnya, tidak mungkin jadi wali. Tidak mungkin jadi wali. Karena kalau mau jadi punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara syaratnya adalah keluarkan harta kamu. Keluarkan harta kamu untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau apa harta disimpan ini? Jadi apa harta yang disimpan? Jadi penyakit nanti ya kalau harta ini disimpan. Harta kita yang sebenarnya justru harta yang kita keluarkan untuk kepentingan umat manusia. Nah, dulu sahabat Rasulullah SAW, mereka mengeluarkan hartanya dalam kondisi darurat, bukan dalam kondisi yang berlebih. Dalam kondisi darurat mereka mengeluarkan harta, sampai disebut dalam ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasatun. Mereka itu mementingkan kepentingan orang lain walaupun dirinya dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, sampai seperti yang disebutkan di dalam
riwayat ada satu orang memberikan sepotong roti kepada tetangganya. Diterima rotinya, kemudian dia bilang, sebetulnya saya tidak berhak menerima roti ini. Kata yang memberi, kamu berhak menerima roti ini. Akhirnya diterima roti dari. Padahal dia ini orang miskin. Yang memberi ini juga orang miskin, yang menerima juga orang miskin. Setelah pemberinya tadi pulang ke rumahnya, dia keluar dari rumahnya, dia beri ke tetangga sebelahnya. Kata tetangga sebelahnya lagi, yang ketiga nih, saya tidak berhak menerima roti ini. Enggak, kamu berhak menerima roti ini. Akhirnya diterima. Nunggu orang ini pulang ke rumahnya, tetangga yang nomor 3 ini pergi ke tetangga yang keempat. Akhirnya roti ini keliling dari rumah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai rumah yang ke-7. Sudah tidak ada rumah lagi setelah rumah yang ke-7 itu. Orang yang ke-7 ini terima roti, dia merasa dirinya nggak pantas menerima roti. Pergi lagi ke rumah yang pertama. Ini saya punya sepotong roti. Loh, ini roti yang saya berikan. Jadi roti ini muter dari satu rumah kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7, balik lagi kepada pemberi yang pertama, karena semua satu sama lain merasa saudaranya itu lebih pantas menerima. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang ini? Zaman sekarang ini kalau kita punya kelebihan, simpan pura-pura miskin. Nah, kenapa pura-pura miskin? Supaya tidak dimintai orang. Hidupnya padahal hartanya ditimbun, tapi gayanya seperti orang miskin, bukan zuhud. Bukan zuhud ini gayanya seperti orang miskin, tapi karena dia takut hartanya diminta orang. Padahal kalau hartanya itu dia bagikan kepada orang, tidak mungkin berkurang. Tidak mungkin berkurang. Nah, ini pelajaran buat kita ini, bab zakat ya. Ustaz, ini bab zakat, padahal saya ini tidak wajib zakat. Walaupun tidak wajib zakat, kalau kamu tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat, kamu bisa mengeluarkan sedekah. Loh, sedekah apa Ustaz? Saya ini apalagi pandemi ini, kerja tutup semua, masa disuruh sedekah. Ini waktunya sedekah sekarang ini. Coba kita perhatikan teman-teman kita ini, yang tadinya dia mampu menghidupi dirinya sendiri, karena musim seperti ini banyak yang tutup, akhirnya dia jadi orang yang tidak mampu lagi membiayai hidup keluarganya. Nah, ini waktunya kita bersedekah ini sekarang. Tolong teman-teman kita ini, kita tolong Ustadz Afil yang di majelis, yang di luar majelis, tetangga-tetangga kita perhatikan. Ini waktunya kita dakwah dengan harta. Waktunya kita dakwah dengan harta. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merubah suatu kondisi kecuali di dalam kondisi itu sebetulnya ada celah bagi kita untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktunya ini. Nanti berapa bulan ke depan belum tentu. Yang paling afdol adalah ini. Ini amal yang paling afdol sekarang ini, detik ini adalah keluarkan harta. Amal yang paling mulia. Kalau tidak punya harta, saya hartanya cuma sedikit, sisihkan walaupun sedikit. Kalau ada lebihnya, sisihkan walaupun sedikit. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, siapa yang tidak bersedekah pada waktu miskin, dia tidak akan bersedekah pada waktu kaya. Nah, siapa yang pada waktu kondisinya miskin tidak bersedekah, nanti kalau kaya dia juga tidak akan sedekah. Sebab manusia ini semakin banyak hartanya, keperluannya nanti semakin meningkat. Nanti dia merasa dirinya ini tidak kaya-kaya. Manusia ini masuk hartanya seberapapun, dia tetap merasa dirinya ini kurang. Jadi kalau kamu tidak bersedekah sekarang, nanti kalau kamu dapat harta, kamu juga tidak akan bersedekah. Nah, berapa banyak saya mendapati banyak orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dia punya tabungan buat sedekah. Punya tabungan dia buat sedekah. Ada juga orang hidupnya pas-pasan, aziz,
punya harga diri, tidak minta-minta. Tidak minta-minta. Nah, orang kalau kita bisa membantu orang yang tidak minta-minta, itu lebih hebat lagi. Tapi orang yang minta-minta juga kita bantu. Kesian juga orang yang minta-minta itu kan berarti dia sudah mengorbankan harga dirinya istilahnya. Jangan kita campakkan begitu saja. Tapi lebih bagus lagi kita perhatikan orang yang tidak meminta-minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa, kata Allah SWT. Nah, ini masuk bab zakat ini tepat sekali ini dengan situasi seperti sekarang ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia menunaikan zakat malnya. Berarti kalau tidak menunaikan zakat mal, imannya tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'afhama alaihi salatu wassalam anna man lam yu'addi zakah falaysa bimu'minin. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang memahamkan kepada kita semua bahwa mereka yang tidak menunaikan zakatnya falaysa bimu'minin, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Sebab Nabi mengatakan yang menunaikan zakat itu berarti dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, mengapa dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir? Sebab zakat itu diwajibkan oleh Allah. Kalau Allah sudah mewajibkan sesuatu, tapi kamu tidak menunaikannya, berarti kamu tidak percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya dengan hisab nanti di hari akhir akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menunaikan zakat, kata Rasulullah di dalam riwayat, nanti hartanya dicairkan kemudian dituangkan ke tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, pasti kita akan mengeluarkan zakat itu. Wa'lam anna man shalla wa sham wa hajj wa lam yuzakki malahu lam yaqbalullah lahu salatan wala siyaman wala hajjan hatta yukhrijaz zakah. Ketahuilah, siapa yang mengerjakan sholat, kemudian berpuasa, lalu menunaikan hajinya, tapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat, padahal dia wajib mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat, puasa, hajinya sampai dia menunaikan zakat. Jadi amal perbuatan seseorang ini akan terkatung-katung, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatnya, hajinya, puasanya, sampai dia menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, ini banyak orang di zaman sekarang ini sholat, puasa, haji 4 kali, 5 kali, umroh setiap tahun sekali, zakat tidak keluar, tidak mengeluarkan zakat. Hati-hati, nanti ibadah kamu semua terkatung-katung, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, sampai kamu menunaikan kewajiban zakat kamu. Wadzalika li'anna hadhil asya' murtabitun ba'duha bi ba'd. Mengapa demikian? Karena semua perintah ini satu sama lain murtabit. Murtabit itu saling terikat, yang satu dengan yang lain. La yaqbalullah min 'amilin al-'amala bi ba'dihha hatta ya'mala biha kulliha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal dari pelaku amal tersebut cuma sebagian saja yang dia amalkan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal itu secara keseluruhan, secara total.
Jadi kalau salah satu amal itu tidak diyakini perintahnya, maka runtuh amalan-amalan yang lain yang dia lakukan. Kama warada dzalika anir Rasul alaihi salatu wassalam, seperti yang diriwayatkan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada pembahasan yang lebih rinci mengenai ini. Ini baru kesimpulan-kesimpulan. Wa'lam, ketahuilah anna zakata la tajib illa fi malin makhsus. Ketahuilah sesungguhnya zakat itu, kita sekarang sudah tahu bahwa zakat itu hukumnya wajib. Nah, kemudian kita sekarang harus mengetahui bahwa zakat itu hanya diwajibkan untuk beberapa bentuk harta saja. Tidak semua harta diwajibkan zakatnya. Jadi zakat itu ada beberapa saja. Tidak seluruhnya wajib dizakati. Zakat itu sendiri artinya apa sih? Zakat itu secara bahasa tadi sudah saya sebutkan, an-nama wa tadhir. An-nama sesuatu yang berkembang, karena setiap harta yang kita keluarkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Dalam ayat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah, Allah Subhanahu wa taala membinasakan harta riba dan melipat gandakan sedekah atau zakat. Jadi dalam tanda kutip yang boleh riba itu cuma Allah. Jadi itu diumpamakan orang yang mengeluarkan zakat itu seperti orang yang menghutangi Allah. Orang ini kan harusnya rezekinya ditanggung Allah. Saya utangi dulu ya Allah, rezekinya saya berikan untuk orang ini. Nanti Allah yang bayar ke kita, bayarnya Allah 10 kali lipat lebih. Nah, makanya Allah mengatakan wayur bis sadaqah, dan Allah meribakan sedekah, bayarnya Allah tidak sama. Nah, itu menunjukkan orang yang mengeluarkan zakat atau sedekah seperti orang yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dulu ada di Solo namanya Habib Muhammad bin Abdullah Idrus. Habib Muhammad bin Abdullah Idrus. Hartanya banyak sekali. Tapi setiap ada kalau malam datang hartanya, pagi sudah habis. Sudah disedekahkan ke orang. Dan dia sedekahnya pakai tangannya orang lain, bukan dari dirinya. Orang di sekitarnya tidak tahu kalau dia itu ahli sedekah. Taunya setelah dia wafat, orang yang biasa menerima zakat dan sedekahnya ini dan hadiahnya setiap hari cari, datang ke orang yang biasa memberi, tangan kanannya ini, mana nih biasanya kamu? Sumbernya sudah habis. Nah, sumbernya siapa? Sumbernya Habib Muhammad bin Abdullah Idrus. Orang-orang ini hidupnya yang ditanggung oleh Habib Muhammad ini setiap hari mencaci maki Habib Muhammad. Disangka dia ini pelit, tidak pernah mengeluarkan zakat. Nah, dulu kalau ada tamu haul ke Solo, Habib Alwi Al-Habsyi, kabarnya Habib Anis gitu ya. Kalau ada tamu sering nginep bermalam di rumahnya Habib Muhammad bin Abdullah itu. Pernah satu kali ada satu orang bermalam di situ. Keesokan harinya hadir haul. Selesai hadir haul zamannya Habib Ali bukan seperti sekarang. Yang hadir cuma sedikit, tidak seperti sekarang. Selesai acara haul, dia mendekat ke Habib Ali. Ini orang tersebut ya, yang nginep di rumahnya, yang bermalam di rumahnya Habib Muhammad ini. Kemudian ditanya oleh Habib Ali, kamu bermalam di mana kamu? Kata dia, saya bermalam di tempatnya Muhammad bin Abdullah Idrus. Kata Habib Ali, la haula wa la quwwata illa billah. Kata Habib Ali, kamu bermalam di rumahnya murbi. Murbi itu orang yang melakukan praktek riba. Kamu bermalam di rumahnya orang yang suka riba.
kaget nih orang ini. Kagetnya ada dua. Yang pertama Habib Alwi kok menggunjing orang. Yang kedua ternyata Habib Muhammad itu praktek riba. Hah? Kaget orang ini. Kenapa kamu bicara seperti itu Habib Alwi? Kemudian Habib Alwinya ketawa. Muhammad bin Abdullah itu murbis sadaqah. Ribanya riba sedekah. Kata dia. Yaitu minjemi Allah, memberi pinjaman kepada Allah, kemudian dibayar sama Allah berkali lipat. Jadi semua ini apa bergurau Habib Alwi. Ya. Nah, tapi yang diucapkan Habib Alwi itu berdasarkan ayat suci Al-Quran yang hafullahu riba yurbis sadaqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang gemar mengeluarkan harta untuk sedekah dan zakat insyaallah, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. An-nama wa tadhir secara bahasa juga berarti tadhir. Tadhir itu artinya menyucikan. Jadi sebenarnya harta yang kita keluarkan itu adalah harta kotor. Harta kotor itu bukan hartanya kotor kemudian kita berikan ke orang, enggak. Harta kotor itu harta yang tidak termasuk hak kita. Jangan sampai tercampur di dalam harta kita. Kalau tercampur di dalam harta kita, harta yang kotor ini yang bukan hak kita akan mengotori hati kita dan bisa jadi juga mengotori kehidupan kita, karena kita memakan hak orang lain nanti terjadi penyakit di dalam kehidupan kita. Penyakitnya ini bisa jadi penyakit secara fisik, penyakit secara hubungan kekeluargaan, bisa juga terjadi penyakit-penyakit hati yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena harta kita terkontaminasi dengan harta yang kotor. Itu makanya disebut an-nama wa tadhir. Sedangkan istilah zakat itu definisinya adalah mengeluarkan harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk penerima tertentu, penerima zakat tertentu. Itu makna zakat. Mengeluarkan harta tertentu, harta zakat itu harta yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu, karena tidak semua orang yang punya harta, tidak semua harta dizakati, dan tidak semua orang yang punya harta yang wajib dizakati itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi dengan syarat-syarat tertentu, dan tidak semua orang boleh menerima zakat, dikeluarkan untuk orang-orang yang tertentu. Itu definisi dari zakat. Nah, apa harta yang wajib dizakati? Wa huwa an-nisab minadz zahab wal fiddah, yaitu harta yang wajib dizakati emas dan perak yang mencapai nisabnya. Nanti semua ada pembahasannya. Wa amwalut tijarah, dan kemudian harta perdagangan. Jadi kalau kita dagang apapun, harta dagangnya ini wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu yang nanti akan kita bahas. Wal hubub wat thimar, begitu juga tanaman biji-bijian. Biji-bijian itu tanaman pokok, ya, makanan pokok seperti gandum, beras, jagung, itu wajib zakat, ada zakatnya nanti. Wat thimar, dan buah-buahan, tidak semua buah. Tidak semua buah wajib zakat. Yang kena zakat hanya 2 buah saja, buah kurma dan anggur. Wal an'am, dan ternak. Ternak juga wajib dizakati. Tidak semua ternak, hanya 3 ternak yang wajib dizakati, yaitu unta, sapi, dan kambing, dan nanti ada ketentuan-ketentuannya. Wa kadzalika la tajib illa fi waqtin makhsus. Dan zakat itu pertama, harta yang dizakati itu khusus, tidak semua harta. Yang kedua, zakat itu tidak diwajibkan kecuali di waktu yang
khusus di waktu yang tertentu. Waktunya apa? Wa huwa al-haul. Ketika sudah sampai 1 tahun. Haul itu artinya 1 tahun, makanya ada perayaan haul. Itu artinya 1 tahun, perayaan tahunan. Bukan khol, bukan pakai kho. Kalau pakai kho, kalau khol artinya saudara laki ibu. Kalau khol artinya cuka. Kalau kita bilang saya hadir khol Habib, jadi cukanya Habib. Nah, kalau ngomong jangan ngawur. Jadi haul itu artinya 1 tahun, bukan khol. Bukan khol ya. Haul. Nah, jadi waktu khusus, waktu tertentu, waktu selama 1 tahun. Fin nugud wa tijarah wal an'am. Wa inda yang menunggu 1 tahun itu di emas dan perak, perdagangan dan juga ternak. Jadi wajib zakatnya, saya punya emas dan perak. Nah, kalau sekarang uang. Kapan zakatnya? Nunggu 1 tahun. 1 tahun, setelah 1 tahun, kalau sampai nisabnya tidak berubah, kalau harta pribadi nisabnya tidak berubah, batas nisab itu batas minimal wajib zakat. Batas minimal wajib mengeluarkan zakat. Nanti ini tidak akan saya bahas sekarang karena waktunya sudah habis. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan secara rinci. Ya. Nah, kalau sudah sampai batas minimal zakat, oh ini saya sudah sampai lampu kuning wajib mengeluarkan zakat. Kalau di emas itu 85 gram emas, isrun mithqal, sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas itu sekarang kalau diuangkan berapa? Berapa puluh juta itu ya. Umpamanya 60 atau 80. Katanya emas naik lagi sekarang harganya. 80 juta umpamanya. Oh, berarti kalau saya sudah punya harta sekarang ini 80 juta, ini harta pribadi ya. Saya punya harta sekarang 80 juta. Berarti lampu kuning. Kamu sudah sampai harta kamu di batas wajib zakat. Saya cuma punya 20 juta tidur, enggak usah mikir zakat kamu. Kalau sudah 80 juta sekarang ini berarti kan berubah-ubah sesuai dengan kadar emas dan perak. Kalau sudah sampai 80 juta, umpamanya sekarang 20 mithqal itu 80 juta, 85 gram emas itu 80 juta. Kalau harta saya sampai 80 juta, berarti saya mulai harus mencatat tanggal sekian sampai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, harta saya sudah wajib mencapai batas wajib zakat. Tunggu selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun itu tidak pernah kurang dari batas tadi, tidak pernah turun dari 80 jadi 70, 80 terus atau tambah naik 85, 90, 85, 90, 95, 80, tidak pernah turun dari 80. Sampai tahun depan nggak pernah turun dari 80. Tahun depan ini haul. Tahun depan saya wajib mengeluarkan zakat. Kalau belum sampai 1 tahun turun jadi 70, yang kemarin dihapus syarutannya. Nunggu sampai balik lagi batas zakat tadi baru mulai nyatet lagi. Jadi pokoknya 1 tahun tidak boleh turun. Nah, kalau perdagangan juga 1 tahun. Perdagangan 1 tahun. Bedanya tidak ada batas tadi. Kalau di perdagangan setelah tutup buku 1 tahun dihitung semuanya, mencapai nisab ada zakatnya. Tidak mencapai nisab tidak ada zakat. Sama nisabnya 85 gram emas. Nah, nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Begitu juga di ternak. Ternak nanti nisabnya beda-beda. Unta beda, kambing juga beda, sapi juga beda. Dan itu selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun
dia beli kambing 2. 1 tahun kambingnya jumlahnya jadi berapa? 20, 40, 50 itu ada tentuannya nanti di dalam ilmu fikih, dihitung setelah setahun. Sedangkan di dalam tanam-tanaman dan biji-bijian, ini tidak ada haul. Wathimar wa indal hasad fi zara' wathimar. Kalau tanaman, biji-bijian dan buah-buahan tidak ada haul. Tapi dia wajib mengeluarkan zakatnya setiap panen jika panennya sampai di batas pengeluaran zakat, dan itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, nanti ada pembahasan yang sangat rinci, yang lebih rinci lagi. Nah, supaya harta kita ini menjadi suci nanti dari hak orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita termasuk mereka yang mengamalkan ilmu ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan kita termasuk mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتداني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.